aku kan kayak gini, aku ngeliat sebelah kiri aku batu karang besar sekali, gede banget. Di ujungnya tuh ada cewek, ada selendangnya warna kuning. Aku masih itu ditemenin mama. Aku bilang, "Mah, ada rumah mah, gede banget mah, ayo kesini mah, ayo kesana mah." Terus kalau aku yang kayak sibuk main HP kayak apa sih, orang nggak ada juga. Karena dia nggak lihat kesempatan, dia nggak ngeliat gue nih gitu. Lari ke tabrak ombak. Tapi perasaan gue kayak, nggak, gue harus ngejar rumahnya tuh karena megah banget, mewah banget, ada pilarnya warnanya emas semuanya. Di mana posisinya? Di tengah laut. Di tengah-tengah laut. Terus udah diem, lari lagi ke Sandung, ke Gulung, ke tengah juga. Ke tengah nggak bisa ngapa-ngapain. Pikir aku kayak ya udah nih, gue mendingan nih. Udah deh, nggak apa-apa. Kesini agak ngelungkup gitu aku kayak, ih, ini apa anjir, banyak banget yang dikerangkeng, banyak banget sininya nih, kakinya dipasung ya. Dipasung. Gunung dan laut pasti mempunyai aura kekuatan mistis yang sangat kuat. Bicara hal mistis yang ada di laut, sampai banyak nih mitos-mitos untuk kita berpakaian aja dilarang dari segi warnanya. Apalagi pantai yang ada di selatan. Nah, sama seperti yang dialami narasumber gue saat ini. Dia sempat terbawa ombak ketika berkunjung ke pantai selatan. Dia sempat dicarikan oleh tim evakuasi di sana, dan ternyata di proses pencariannya dia, narasumber gue ini sempat diajak ke kerajaannya Ratu Pantai Selatan. Nah, seperti apa ceritanya? Mending kita sapa dan berkenalan langsung sama narasumbernya. Di sini sudah ada Kak Indah nih. Kak Indah, apa kabar Kak Indah? Baik. Sebelumnya terima kasih nih udah mau mampir ke Timur Misteri dan berbagi pengalaman horor ini. Gokil banget nih cerita nih. Tapi sebelum kita ngobrol sedikit nih, Kak Indah kesibukan sekarang apa, Kak? Kuliah. Oh, masih kuliah, sibuk kuliah. Sibuk ikut event-event konser. Konser Korea. Oke. Benar. K-pop berarti ya. Oke. Nah, Kak Indah, tadi kan sempat saya dapat informasi juga nih tentang Kak Indah yang mau menceritakan tentang Kak Indah nih masuk ke dimensinya Nyi Roro Kidul lah. Beliau lah. Sebenarnya beliau gitu. Kak Indah nih nggak mau nyebutin. Enggak. Dan katanya Kak Indah sempat dijerat ya dari emas-emas gitu ya, di benda-benda emas gitu sampai saat ini. Oh, dan ada kondisi Kak Indah nih sekarang kondisinya seperti ini karena itu gitu ya. Yang awalnya Kak Indah nggak gini ya. Nanti ada fotonya bisa dikirim. Ada bisa. Sebelumnya nih Kak Indah seperti apa dan sekarang kondisinya kurus seperti ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa. Oke, itu bisa diceritain sedikit nggak sih Kak? Kenapa Kak Indah bisa masuk ke dimensinya si Ratu itu gitu? Yang Kak Indah lihat di sana manusia-manusia seperti apa, Kak? Manusianya sama seperti kita. Tapi bedanya lebih kelihatan tengkoraknya. Tapi mereka kulit, tengkorak. Mereka dipasung, mereka diikat. Dipasung? Layaknya hewan aja. Banyak, Kak? Banyak. 15-30an orang. Jenis kelaminnya? 2 cewek cowok. Rata-rata umurnya tuh 29-30, 40-an tua. STW gitu ya, setengah tua gitu ya. Nah, berarti kondisi yang Kak Indah lihat ini itu kondisi di laut itu kayak? Iya. Oke. Yang dijaga sama beliau, sama antek-anteknya lah gitu. Dan Kak Indah ini sempat ketemu sama Nyi Ratunya itu ya? Iya, sama sebelum beliau. Masuk ke dimensinya dia. Iya. Melihat kerajaan di atas laut itu. Gokil, tapi kita tunggu sebentar dulu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama narasumber, lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita narasumber ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda.
Awalnya bisa apa ya, kena gangguan yang kayak pak banget nih buat aku nih, kayak nyet ini tuh nggak banget gitu. Jadi tuh awalnya sekitar tahun 2012-2013, tepatnya kelas 5 SD. Ya itu apa namanya, lagi ada trip keluarga tuh ke pantai, karena aku suka banget pantai dulu. Suka banget pantai. Kita tuh jalan ke Sukabumi. Pantainya tuh daerah Sukabumi. Daerah pantai Sukabumi. Awalnya tuh oke, enjoy banget tripnya sama keluarga kan, apa segala macam. Namanya jalan-jalan. Berempat, aku, kakakku, papa sama mama. Berempat. Dan nih udah keluar tol, udah masuk ke daerah yang jalanannya tuh kayak berliuk-liuk, terus ada apa namanya, pohon banyak banget, kayak hutan lah istilahnya ya. Itu hutan banyak banget, dan di situ awalnya mulai kayak aku nggak sadar jujur, nggak sadar. Yang nyadar pertama tuh papa. Papa bilang gini, dah diem, gitu doang. Gak pernah gitu sebelum papa. Di dalam mobil tuh, Kak? Dalam mobil. Dah diem. Kadang gerak mulu, entah nyari apa, pokoknya gerak aja gitu. Waktu itu mobilnya juga cukup besar gitu, kayak muat 8 orang. Jadi kayak leluasa untuk aku untuk nyari apapun itu, padahal apa yang mesti dicari gitu loh. Nggak bisa diem. Terus papa bilang, dah diem. Udah tuh diem, duduk diem aja, terus ngeliat ke arah jendela. Jujur aku ngeliat kayak banyak yang lewat, gede-gede banget badannya, warnanya hitam. Itu jujur pertama kali, kok gede banget, kok hitam, ini apaan ya. Terus kayak yaudah deh, biarin aja gitu. Karena mau cerita pun takutnya gue domain lagi nih sama papa. Diem aja deh. Ada kakak kan, aku bilang gini, Mbak Mel, ada ini nih orang gede banget ngikutin kita terus. Besarnya tuh ada semana ya, tahu pohon pinus nggak sih? Tinggi berarti. Itu tinggi, itu gede banget, hitam. Itu jam berapa tuh, Kak, di situ pada saat itu? Tuh sekitar jam 11 siang. Karena nggak ada sinar matahari, maksudnya ada sinar matahari tapi nggak hutan. Tahu lah sinar matahari hutan tuh kayak gimana. Jadi untuk melihat itu tinggi, besar, gede banget, itu kelihatan bagi aku. Aku bilang, Mbak lihat Mbak, itu gede banget. Kakakku tuh diam aja, kayak udah nggak usah, kenapa sih kayak gini, ini mau jalan-jalan dah gitu. Terus udah dibentak kayak gitu, diem. Masih ngerasa yang kayak kok ngikutin terus gitu loh, terus kayak kalau diingat sampai sekarang jujur merinding gitu loh, kayak ini beneran nyata banget nih buat gue gitu. Udah selesai, sampailah ada pemukiman nih, ya pemukiman, terus masih ngoceh yang nggak jelas, kayak papa tahu nggak pak, kan di sini banyak tau pak orang yang gede-gede gitu. Papa tahu nggak pak, di sini kan ada rumah besar banget gitu. Papa tahu nggak pak, bla 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 bla. Papa tuh bilang ke mama, Bu, lihat anaknya gitu. Dilihatlah sama mama, terus kata mama tuh, nih anak gue mukanya berubah gitu loh. Berubah langsung kayak pucat, putih, terus sininya tuh kayak apa ya, agak biru. Tau gak sih hitam yang ini udah agak biru, kayak lu tenggelam, lu udah lama, sini lu putih, sini lu warna biru. Kayak gitu. Tapi aku gak ngerasain apa-apa, jujur gak ngerasain kayak menggigil kah apa, enggak. Bener-bener kayak biasa aja. Tapi ngap, ngerti gak sih? Kayak ngelakuin segala aktivitas kayak capek banget gitu. Terus kakakku di belakang bilang, mama bilang gini, Mbak, sini ayo ke depan. Kelas 6 SD, dia tuh tinggi banget gitu. Di pangku, terus kayak udah jangan lihat indah dulu gitu. Terus di mobil tuh kayak apa ya, kayak kandang, jadi nggak rapi gitu loh. Yang tadinya rapi, kakakku ke depan bener-bener kayak berantakan, air tumpah-tumpahan apa segala macem. Aku tuh ngeliat air kayak seger banget nih, duh enak banget deh ini air gitu, kayak pengen apa ya, badan nih pengen cemplungin aja gitu. Ngerti gak sih, kayak padahal itu kan kayak
botol yang 1,5 liter itu nggak naluri aja kan, logika aja nggak bisa dibuat nyebur gitu. Kayak aduh ini gimana caranya biar badan gue basah gitu. Akhirnya buka, aku nggak pernah bisa buka botol dulu, aku buka keruk, aku siram, saking panas banget. Padahal kan mobil tuh AC-nya full, aku fullin gitu loh, biar nggak gerah, biar adem gitu. Udah di situ kita melipir nih, terus aku ditarik kayak sama papa, ngapain sih ditabuk di brek, nggak sakit, jujur nggak sakit. Tapi pas udahnya ngelihat sini ya, difotoin sama kakakku biru bekasnya, aku nggak ngerasain sakit karena kayak aku ngerasa gini, tapi ternyata dar di punggung di sini nih. Dan logikanya anak kecil digituin pasti nangis, pasti sakit. Mama bilang, udah pak, jangan pak. Terus ini bukan Indah. Aku ngerasa kayak, ini kenapa sih, ini gue loh gitu. Kenapa sih? Terus aku yang diem aja, tapi yang kayak nunduk aja, bener-bener nunduk, kayak gimana sih anak kecil lagi diomelin, dia nunduk aja gitu. Tapi dalam hatiku kayak, Pak, ini tuh aku, kenapa sih aku digebukin gitu loh. Ada yang aneh gitu. Tapi karena balik lagi masih kecil, jadi mikirnya kayak ya emang gue salah gitu. Ya gue salah nih, numpain air gitu bla bla bla. Tapi kayak tangan tuh kayak deret gitu-gituin. Dengan sendirinya, bener-bener gerakan tangan apa segala macam. Mamaku kan tahu ya, gerakan tangan anaknya tuh gimana, kalau minum tuh gimana. Tapi ini bener-bener kayak gitu. Curiga lah ya. Tapi karena balik lagi ngelihatnya, ini anak gue, jangan digituin pak gitu. Tapi papa tuh kayak, karena dulu papa kan punya sesuatu yang bisa ngelihat apa segala macam gitu. Peka banget gitu. Terus kayak, enggak, ini bukan Indah, dar. Kakakku nangis. Kayak, udah pak, jangan pak, kasihan pak gitu. Kayak aku yang bingung kayak, kenapa sih gitu. Udah selesai, mamaku masih nangis, kakakku masih nangis juga karena anaknya digituin. Terus aku masih diem aja, masih di mobil yang diem mainin kuku kayak nyanyi kayak seolah-olah nggak apa-apa gitu. Kayak terus kakakku bilang, kamu ada belakang deh, sini aku fotoin gitu. Ini kenapa mbak, ini aku emang harus diapain mbak. Terus lu nggak sadar lu diapain. Terus lu nggak sadar, serius. Ya udah deh, udah tidur gitu. Tapi nggak mau tidur, saking kayak lihat pantai gitu. Udah di jalan, ada satu hotel warnanya biru putih gitu. Terus aku bilang gini ke papa, pak lihat pak, itu ada satu kamar megah banget. Megah banget pak, bagus banget pak, ayo kita kesana pak. Kan kalau logikanya orang lihat dari luar looknya doang kan, nggak bisa ngeliat kamar kan. Terus kayak tiba-tiba papa tuh kayak ngebut, seakan-akan kayak enggak, ini anak gue nggak boleh ngeliat, gitu. Berusaha dialihin. Terus mama tuh bilang kayak, nah nanti kamu mau makan apa di sana, ayo kita nomor dulu, ayo bla 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 bla. Aku tuh kayak, ayo dong kesana, gimana sih nggak mau kesana. Dengan nada tinggi, dengan emosi yang bener, muka merah, matanya tuh bener merah, kata mama ya, ayo dong kesana, gimana sih kalian, ngomong gitu secara spontan. Yang jelas tuh, yang jelas aku nggak pernah ngomong gitu loh. Kayak sama mama tuh kayak, oh yaudah, oke, nggak boleh, oh yaudah gitu. Aku tipikal anak kayak gitu. Terus tiba-tiba nurut. Terus tiba-tiba nggak boleh. Terus kayak, ayo dong, gimana sih kalian? Kalian nggak mau nurutin saya? Langsung ngomong kayak gitu. Kakakku takut, nangis. Aku yang kayak ngeliat kakakku nangis, langsung kayak, kenapa? Lu kenapa? Gitu. Terus, enggak, lu serem banget, lu bukan adik gue. Terus, gue adek lu. Aku pun ikut nangis gitu. Kayak semuanya ngeliatin aku. Terus aku ngerasa di belakang nih penuh orang. Dari yang kita OTW nih, kayak orang tuh lama-lama duduk di belakang. Jadi penuh banget. Ngerasa kayak, wah, Mel, sesek nih gue, gimana nih? Terus kayak kakakku karena udah takut, kayak dipegang tangannya kayak, udah jangan kayak gitu, dikit lagi nyampe, ayo jangan. Terus kayak aku bilang papa, wah itu pak di belakang penuh banget, nggak mau, sambil nangis. Kayak udah biarin, nggak apa-apa, nanti juga turun kok satu-satu,
benar turun satu-satu dari hotel itu, beneran turun satu-satu. Anjing merinding gue. Iya. Beneran turun satu-satu. Kayak aku ngerasa kayak karena papa tuh juga tahu gitu loh, ngerti. Kayak ntar kalau misalkan udah berapa kilo pelan sengaja biar mereka tuh turun gitu loh. Iya. Dan papa tuh baru cerita tuh baru-baru ini. Aku nanya karena apa sih gitu, kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Terus udah kita nyampe nih, aku ngerasa wow ramai banget nih orang, rame banget nih. Nyampe di mana? Nyampe di pantai. Okay. Baru nyampe parkiran ngerasa kayak ih rame banget, nggak mau turun. Kakakku bilang maaf ya, kayak lu goblok ya, nggak ada, ini nggak rame, lu hitung aja mobil dari tadi ya, lu bikin gua kesel mulu. Cuma ada 10 mobil dan aku bilangnya itu ramai banget. Tapi orang-orangnya, tau orang-orang zaman dulu kan? Yang make kayak kebaya gitu-gitu. Kemben. Yang rambutnya dicepol. Dan mukanya tuh nggak senyum semua. Nggak senyum gitu. Makanya takut, makanya nggak mau gitu. Ini rame banget nih gitu. Kayak banyak orang dagang yang dipikul. Petani gitu. Iya, kayak mereka dagang, kayak ada singkong apa segala macam gitu-gitu. Nah, gue gak mau, ini kayak bukan daerah gue, Mel. Terus gue gak mau, sambil nangis, terus papa bilang, udah gak apa-apa, ayo sama papa yuk. Terus udah, kan karena dulu ada mitos, gak tahu ya ini benar apa enggak, jangan pakai baju warna hijau, jangan pakai warna merah. Pantai Selatan itu. Di situ tuh gak tahu kenapa, aku bilang sama mama aku mau pakai celana merah aku ya. Pakai tanah merah sependek itu, terus langsung rambutnya digerai. Aku tuh nggak pernah boleh rambutnya digerai. Kalau di pantai, aku lagi berenang gitu, kayak jangan nanti rambutnya rusak gitu. Dan aku kayak, oh iya mah rusak ya, yaudah nggak usah. Ini tuh kayak langsung dicopot aja, langsung lari. Kakakku pakai baju biru waktu itu kalau nggak salah. Terus papa tuh ngeliatin tapi nggak ngeliatin kita, ngeliatnya ke depan. Pantai kan luas banget kan, ngeliatin ke depan kayak kok bapak gue ngangguk nih, siapa nih ngangguknya. Terus aku nengok, oh ada orang ternyata di tengah pantai itu. Ada orang. Ada orang bawa kayak apa ya, bukan tombak, kayak apa sih, prajurit. Iya semacam itu, satu doang tapi satu doang ngangguk. Aku lihat kayak oh udah wajar mungkin, kayak bapakku kayak gitu mungkin wajar gitu. Terus aku bilang ke Mel lihat Mel ada orang Mel. Terus nggak mau, gue nggak mau. Kakakku kayak gitu. Terus karena kakakku udahan, terus papa bilang nanti jam 3 itu ya naiknya makan ya. Terus gak mau main makan, orang udah di sini kok main aja terus. Aku ngeliat ke arah sebelah kiri. Aku kan kayak gini, aku ngeliat sebelah kiri aku batu karang besar sekali, gede banget. Di ujungnya tuh ada cewek, ada selendangnya warna kuning, berkibar selendangnya. Karena aku dulu suka banget nari, ini selendangnya bagus, ayo kejar selendangnya. Dia tahu gitu, ayo kejar selendangnya. Aku kejar, tapi kayak nggak nyampe gitu loh. Kayak maksud aku kayak ini tuh jaraknya nggak jauh-jauh banget. Gue lari, gue nyampe. Seharusnya. Kok gue nggak nyampe? Kenapa sih? Aku tetap lari. Dia di Batu Karang. Dia di situ, diri di situ. Di ujung. Di ujung. Terus rambutnya tuh panjang banget segini. Lebihin mas pantat. Di pas paha. Rambutnya tuh kayak ada aksesoris di sini di kepala. Nggak tahu sih itu mahkota apa enggak. Tapi warnanya tuh silver. Pakai baju nari aja kan, orang-orang Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus dengan selendangnya warna kuning. Aku suka warna kuning kebetulan. Aku kejar itu karena siapa tahu tuh punya orang pengen dikasih, atau nanti kalau gue minta dikasih gitu kan. Pikiran anak kecil kan random ya. Hari langsung diterakin sama papa, Indah jangan gitu. Indah jangan, kesini. Tetap lari, dengar tapi nggak bisa nengok. Kayak palanya tuh kayak gini, pengen nengok tapi kayak nggak boleh gitu. Gila. Kayak gitu, Indah jangan. Terus
kayak dalam hati enggak, gue juga pengen berhenti tapi nggak bisa, tetap lari sampai ada orang ke depan terus kayak kak tolong kak, mamaku ngomong gitu ke orang yang di depanku. Kan tuh jaraknya jauh ya, tapi bisa kedengeran gitu sampai ujung situ, sampai bisa kedengeran, berarti orang teriaknya kencang apa gitu. Akhirnya di stopin, ini yang bahu aku dipegang terus diginiin. Aku sadar terus kayak langsung jauh banget nyokap bokap gue jauh banget, gila bener-bener jauh banget. Terus kayak pas aku mau makasih, orangnya nggak ada. Aku cari orangnya nggak ada. Orangnya tinggi, cowok tinggi pakai baju hitam. Ya kayak orang-orangnya cowok aja pakai baju hitam gitu, hitam polos. Bener-bener perawakannya kalau misalkan di pantai kan panas ya, pasti kan maaf kayak kebakar kulitnya. Ini enggak, bener-bener putih banget. Cowok tinggi banget, terus kayak gini aku. Aku nengok, kok jauh banget ya. Nyokap bokap gue nih keluarga gue baru sadar. Dan ternyata emang tinggal dikit lagi dari sini ke situ. Kan tuh karangnya tuh. Tapi kayak dari tadi kayak seakan-akan aku jauh nih. Ternyata kayak lari di tempat. Tinggal kayak orang gila lari di tempat aja gitu. Udah, terus aku nanya sama orang di samping aku, kayak ada keluarga gitu. Pak, boleh nggak anterin saya ke sana? Terus, oh ini ayo. Ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Karang, Pak. Tadi ada cewek pakai selendang warna kuning. Saya pengen minta, selendangnya bagus. Terus, oh, ketawa doang. Beliau ini ketawa doang, nggak tahu namanya siapa. Beliau ini ketawa doang kayak, iya. Udah ya, jangan ya, ikutin kata papa ya. Terus aku kayak, siapa sih ini orang? Gitu. Siapa sih ini orang ngatur-ngatur gue, emang dia siapa gitu. Terus udah nyampe, mama tuh bilang gini, udah di sini aja, jangan ke Karang, ngapain sih kamu? Terus udah kita main. Kakak tuh udah capek kan, jadi dia mau ke mobil duluan, mau langsung mobilas gitu. Aku masih itu ditemenin mama. Aku bilang, mah ada rumah mah gede banget mah, ayo kesana mah. Terus aku yang kayak sibuk main HP kayak apa sih, orang nggak ada juga. Karena dia nggak ngeliat kesempatan, jadi nggak ngeliat gue nih gitu. Lari ke tabrak ombak, kayak seakan-akan lu sini aja sama nyokap lu gitu, ngerti gak sih? Seakan-akan ombaknya tuh ngomong gitu. Udah lah sama nyokap lu aja, jangan kemana-mana. Tapi perasaan gue kayak gue harus ngejar rumahnya tuh, karena megah banget, mewah banget, ada pilarnya warnanya emas semuanya. Di mana posisinya? Di tengah laut. Di tengah-tengah laut. Wow. Kan kalau laut kan, kalau pantai biasanya kalau kita mampir mau ke tengah ada batasnya ya. Iya. Itu tuh ngelewatin batas itu, dan kelihatan batasnya kok. Udah sampai ngelewatin batas itu. Udah sampai ngelewatin batas. Terus aku tuh jalan, ngerasa napak aja. Kedasaran laut itu. Enggak, gua napak kok sampai garis yang udah ditentuin sama pihak pantai kan. Enggak, gua napak, santai aja jadinya. Santai, kayak ombaknya nih kayak jangan lu kesana aja, lu kesana, nolak. Terus sempet marah kayak, apa sih? Kok lu sampai nggak nerima gue? Lu kenapa? Terima gue dong, kayak anak kecil kayak gitu kan, sampai kayak gila ya gitu. Gue teriak kayak, dong terima gue dong, masa lu nggak mau terima gue? Terus gue bisa apa aja loh, kayak ngomong kayak gitu. Seakan-akan mama tuh langsung tabukin aku, apain sih kayak gitu, jangan kayak gitu. Terus diem aja kan, main pasir. Ngeliat kesana lagi, ada kereta kuda warnanya emas, kudanya ada 4. Ada apa, kayak Pak Kusir gitu yang nyituin kudanya, pakai apa kayak topi gitu, segini topinya, segini. Terus di sininya ada emasnya, nyamperin. Terus dia gini, ya aku kesana dong, kayak kenapa dia butuh bantuin gue ya? Terus kenapa Pak? Dia diem aja, beliau nih diem aja nih. Kenapa Pak? Terus dia senyum, langsung muter balik, langsung nggak ada, hilang dari situ. Terus aku mau nyamperin lagi ke gulung ombak. Posisi dia masih di deket rumah itu kan? Enggak, ini kan perbatasan nih. Di sini, di tengah-tengah, bener-bener tengah-tengah. Nah, beliau ngelewatin perbatasan itu bener-bener diem aja, terus senyum, terus kayak seakan-akan kayak
ya udah lu boleh ke sana gitu. Iya. Tapi digulung sama ombak gitu loh Kak, ngerti gak sih? Iya. Kayak enggak, lu nggak boleh. Bertentangan jadinya. Lu nggak boleh. Kekeh. Enggak, kayaknya dia nyuruh, dia boleh deh ngebolehin gue nih. Masa lu nggak boleh sih? Lu siapa gitu? Tanggil gimana gitu? Siapa? Terus udah diem, lari lagi ke sandung, ke gulung, ke tengah juga. Ke tengah, nggak bisa ngapa-ngapain. Pikir aku kayak, ya udah nih gue mendingan nih. Udah deh, nggak apa-apa. Tapi matanya melek. Logikanya di laut, kalau mata lo melek, perihnya minta ampun kan? Enggak, kayak pakai kacamata renang, kayak nggak perih sama sekali. Biasa aja, tapi ya nggak napas. Setelah ngeliat kesini, agak ngelungkup gitu aku, kayak, ih, ini apa anjir? Banyak banget yang di kerangkeng, banyak banget sininya nih, kakinya dipasung ya, dipasung gitu, dan ngadepnya ke satu titik mereka semua. Dan itu rata-rata udah tua semua. Tapi emang emas semua. Emas, hartanya tuh wow, gila banget. Berarti poinnya Kak Indah ini sampai ke situ ya? Nyampe. Untuk lihat kayak ada yang dipasung, ada yang di kerangkeng. Iya. Terus ada yang emang mengerikan itu ternyata, gitu. Iya. Mengerikan itu. Ngerasa kayak di perut nih kayak ada tali. Iya. Kayak diikat, ngerasa kayak gitu. Kayak diikat. Terus akhirnya pas ngerasa diikat gitu ke atas tuh aku. Terus kayak gue nggak jadi mati. Gitu. Tapi kan nggak mungkin dong ngasih tahu bapak kayak, wah tadi aku ngeliat banyak manusia di kerangkeng di bawah. Ya mungkin itu bisa diomelin gitu, kayak apa sih kamu bla 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 bla. Pikiran aku kayak gitu, makanya aku diem aja deh. Mama tuh udah nangis ternyata di pinggir. Mama doang sendiri udah nangis karena papa lagi ngurusin kakakku buat mandi kan. Aku tuh nangis. Terus banyak yang petugas pantai. Nggak bu, kita udah nyari sekitar 30 menit nggak ada bu. By watch gitu ya? Udah nyari 30 menit nggak ada gue nggak ada. Maka gue nangis, kayak apapun diucapin sama dia. Kalau misalkan anak gue ketemu, nyawa gue juga nggak apa-apa nih gitu kan. Nyokap gue ngomong gitu, sampai nangis sampai segala macem. Terus kayak gue ngeliat kayak, dia ngapain nangis, dia nyariin gue ya gitu. Terus masih biasa aja, ngerti gak sih? Kayak Indah ngeliat aktivitas orang-orang itu sadar. Sampai sekarang pun kalau dibayangin kayak gak dibayangin sih di otak nih, diingat lagi kayak mereka masih di sana nggak ya gitu. Dan kayaknya emang selamanya di sana sampai meninggal sih, sampai yang itunya meninggal. Misalnya gue nih ratunya gitu. Enggak, bukan gue. Iya. Di perjanjian nih bla 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 bla, perjanjian apa ya, gue di sana sampai gue meninggal. Gue meninggal pun gue gak akan dinaikin ke atas sama Tuhan, ngerti gak sih? Iya. Ya udah ya lo tuker lah nyawa lo. Ada perjanjian ini. Perjanjian goib ya. Dan itu semenyeramkan itu, banyak banget yang jagain tuh. Ya Tuhan, seserem itu gitu loh. Dan nggak sekali, udah dua kali kayak gini gitu loh. Tetap sama dengan perjanjian, tapi beda perjanjian gitu. Nah yang ini kan kayak mereka di kerangkeng, kurus, kering. Ini kelihatan loh Kak, ini tulang tengkorak mukanya, cekung sininya nih, tulang pinggulnya kelihatan, semuanya kelihatan. Sininya biru, sininya pucat. Kalau aja tuh kayak gini nih, mau nggapain sesuatu nggak bisa tremor gitu ya, kayak gitu, nggak bisa itu. Terus karena banyak banget, nggak 1-2 orang, 30, 15. Jenis kelaminnya Cewek cowok digabung. Dan mereka tanpa busana semua. Ekspresi muka mereka Kak? Ekspresinya nyesel, sedih, kayak isyarat mimik air muka kan kelihatan ya. Kayak wah mau di sini, Bapak tolong itu dong. Dan
ternyata semua perjanjian tuh kayak gitu emang. Pas aku cari tahu ya, aku cari tahu sendiri apa segala macam, udah gede nih kayak, oh nggak, bahkan ada yang lebih parah tuh. Ada yang jadiin tangga, dia tanpa busana diinjek jadi tangga. Yang selama ikut perjanjian sama itu. Gitu. Ya mereka dapat apa yang mereka mau, tapi ya itu konsekuensinya. Ya gitu. kita bilang ya, pesugihan lah ya. Iya. Rata-rata pesugihan kayak gitu. Itulah orang-orang yang pernah ikut pesugihan. Iya. Di sana tuh seperti itu. Iya, gitu. kesiksa loh sebenarnya mereka. Itu yang Kak Indah lihat. Iya. Dan penjagaannya pun kalau boleh aku kasih tahu nih ya. Iya Kak. Gede banget badannya, gede sih. Punggawa kerajaan. Iya, gede banget badannya. Taringnya sini. Taringnya gini nih. Ini manusia? Enggak. Udah bukan manusia lagi. Enggak, wujudnya seperti manusia. Iblis gitu deh. Benar-benar matanya merah. Kalau sejalannya gini nih. Jalannya gitu. Dan dia bisa dia ngeliat gini. Misalnya aku di belakang, dia bisa kepalanya ke situ. Bisa kayak gitu. Emang semenyeramkan itu. Dan dia nggak segan buat narik kepala sampai copot. Dia nggak segan loh untuk kayak gitu tuh. Nah, posisi Kak Indah kan menyaksikan itu semua ya. Kak Indah tuh lagi ngapain di situ? Kak Indah rasain nih diri Kak Indah. Kayak ada yang ngiket perut. Kayak perut gituin. Terus sempat nengok kan. Talinya tuh warnanya emas. Tahu emas kalau kita beli emas kan, emas kuning. Warna kayak gitu tapi rantai. Iya. Rantainya tuh panjang banget, sepanjang itu. Dan kayak yaudah deh, ntar sama bapak aja deh. Pikirku kayak gitu, sama bapak aja deh. Masih sadar dunia-dunia. Masih sadar. Tapi penasaran, pengen lihat itu apa sih sebenarnya, kenapa sih mereka kayak gini. Boleh nggak ya gue tolongin semua. Rasanya gitu, rasa di dalam hati aku gitu. Gue tolongin semua ya. Tapi pas dalam hati aku, nggak deh gue tolongin. Yang itu datang, yang tadi punggawa gede. Iya, yang satu gitu doang. Ternyata itu salah satu dari ribuan punggawanya. Ya, ribuan. Wow. Seribuan itu gitu. Dan mereka punya akses ya, kayak istilahnya sama darat sama gunung. Ada akses? Ada aksesnya. Laut sama gunung? Ada aksesnya. Oke. Dan itu aku diliatin. Pas aku kan aku pulang nih, udah selesai semua, terus papa bilang, jangan sakit. Kan kita nggak bisa. Maksudnya pulang kan kondisi saat itu kan Kak Indah hilang ya? Hilang, tapi kan udah ketemu aku Nah, naik gitu. Oke, nanti diceritakan juga kayak proses ketemunya. Iya, boleh. Okay. Terus udah semuanya nih, mau udah selesai nangis apa segala macam. Terus udahlah kita pulang aja lah, ini udah nggak bener nih. Mama ngomong gitu nggak apa-apa. Dan aku denger lagi-lagi aku pakai baju hijau. Aku suka banget baju hijau itu. Hijau segini, baju hijau sama celana merah. Celana merah pendek kayak gitu. Terus udah pakai aja ini deh mah. Mama tuh udah takut sebenarnya, tapi daripada gue ngelarang, gue ngekspresiin takutnya gue gimana, udah deh nggak apa-apa, lo pakai aja dulu. Selagi gue masih bisa ngehandle lo, ngejagain lo gitu. Papa pun bisa gitu. Udah pulang, sepusing itu ngeliat kayak semuanya tuh kayak ada screennya gitu loh Kak. Pas diem ada screennya gitu. Dan itu kan sore, pas masih di hutan tuh masih malam, sampai malam. Perjalanan pulang malam. Papa tuh gelisah kayak, gimana ya anak gue ya, gimana ya. Terus walaupun kayak bisa namainin, tapi kan nggak bisa Kak kalau dari luar sebanyak gitu. Dan ternyata tanpa papaku sadari, aku nyadar ada yang ngikutin ku. Yang sebelumnya ngomong sama papa ini. Oh, yang tadi manggut-manggut. Nah, ternyata ada di belakang. Di belakang dia nampakin mukanya bener-bener segini doang, set, gitu doang. Kayak gitu. Siluetnya bener-bener kelihatan. Pas aku nengok, beneran ada. So, aku kayak, papa tuh bilang, gitu doang. So aku kayak, udah deh, diem aja deh. Soalnya udah banyak kejadian nih gue. Gitu. Terus ini kok nggak selesai nih perjalanan di hutan nih. Ternyata papaku tanpa sadar, ini kita nggak keluar nih. Kenapa nih? Udah, kamu bawa sesuatu nggak? Bawa apa? Bawa kayak kerang. Karena pas
apa namanya, tenggelam tuh, ya megang aja. Apa aja sekenanya diambil? Sekenanya aja diambil. Oke. Ternyata tetap dipegang, di bawah-bawah terus. Oke. Terus yaudah, sekarang taruh ya, taruh di luar aja. Terus nggak mau, ini bagus soalnya. Terus tau kan apa namanya, meja ruang tamu yang ada kerang-kerangnya, ya pengen taruh situ gitu loh. Buat hiasan. Buat hiasan. Terus aku bilang gini, udah nggak apa-apa, nggak usah, nggak mau. Terus nanti kita nggak pulang-pulang. Papa udah ngebentak gitu, papa nggak pernah ngebentak. Saking udah keselnya nih anak nih, keras kepala banget sih gitu. Terus kayak, taruh nggak? Namanya ciut kan, terus kayak tiba-tiba tuh marah akunya, kayak, kamu kenapa marahin saya? Kamu siapa? Gitu. Balik lagi kayak gitu, papa tuh akhirnya dengan baik-baik, aku sadar loh, tapi aku nggak bisa ngomong. Oke. Aku bilang gini, kamu siapa marahin saya? Terus di mana rumah kamu? Saya bisa kesana dan saya bisa ambil semuanya. Itu papa diem, ya dia minta maaf, akhirnya dia minta maaf dengan sekelebatan ratu. Papa tuh ngomong gitu terus, iya ratu, gih, iya ratu. Ada bahasa ratu. Iya. Kata itu ada dan terus terucap sama papaku. Terus kan aku diceritain juga kan sama mama, sama kakakku juga. Terus iya, lu tuh katanya kekeh, nggak pengen pulang. Ternyata lu tuh sebenarnya masih di sana. Ya pulang cuman badan lu doang. Sukmanya ya. Iya. Lu masih di situ. Dan ya udah, kita ngebiarin dulu deh lu di situ. Pulang sakit. Okay. Aku sakit panas, yang benar-benar panas. Terus sampai berapa ya, 39, berapa gitu kalau di Twin. Demam tinggi. Terus mama udah bingung, ini gimana ya, balikin deh anak saya. Ngomong, aku tiduran nih, ngomong kayak gitu. Oke. Balikin anak saya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, bisa banget nih kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang gue cantumin di kolom deskripsi. Atau juga kalian bisa isi link Google Form yang ada di kolom deskripsi juga. Segitu aja iklannya, kita lanjut ke ceritanya. Kak, sorry. Iya. Ya lanjut, Kak. Terus tuh karena mamaku bilang, udah balikin anak saya, nangis. Okay. Nangis. Aku ngeliat nangis. Kayak, nangis. Duh, pengen bilang, ma jangan nangis, aku baik-baik aja. Iya. Saya ngomong gitu, ma jangan nangis, aku baik-baik aja. Tapi nggak bisa. Bener-bener tangan tuh kramnya tuh gini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, gini aja. Di rumah ini udah di rumah? Di rumah kan? gitu. Oke. Rumah. Terus papa akhirnya mencoba untuk kayak, sebelumnya papa tuh udah ninggalin yang kayak untuk gua, misalnya papa nih, gua untuk komunikasi, papa tuh udah nggak mau deh gitu. Oke. Jangan sampai deh, kalau sampai gua komunikasi pasti akan ada hal yang terlibat gitu. Dan aku tuh merasa ada di kerajaan, terus aku ngeliat kiri kanan, banyak ya orang yang ngerangkak. Sini di taliin, diikat gitu ya. Tangannya diikat. Itu di kondisi kakak lagi demam itu ya? Dan aku ngeliat itu. Oke. Sini diikat, yang rangkak gitu, kayak seolah-olah ya lu tuh babu gitu. Oke. Lu tuh derajatnya nggak ada sama sekali gitu. Dan pas ngeliat ke samping, ini kan cewek yang gue lihat di itu batu itu. Penari. Penari selendang itu. Aku kira penari kan, ternyata wow, bukan ya gitu. Apa tuh, Kak? Ternyata ya itu yang pas papa ngomongnya, dia ratu. Ratunya. Iya. Dan aku ngerasa, kan sini aku tadi aku bilangin di talian, diikat. Iya. Aku ngerasa kayak, pas aku ngeliat, kan kayak panjang. Dipegang sama dia. Oh, ratu. Dipegang kayak gitu. Aku ngeliat papaku tuh jelas, beliau tuh lagi jalan ke arahku, tapi tiba-tiba berhenti karena ratu itu ngomong itu pakai bahasa Jawa. Beliau pakai bahasa Jawa, halus banget ngomongnya, halus banget. Nggak yang kayak yang aku marah-marah kayak, kamu siapa gitu.
Oke. Bener-bener halus banget, sehalus itu. Pokoknya tuh bilang, ya kamu kalau misalnya mau bawa anakmu, ya harus diperhatiin dulu, ini anakmu beda loh, ini anakmu bisa lihat saya, dengan anakmu bisa lihat saya jadi mudah untuk ya pakai dia gitu, istilahnya pergunakan Punya dia, akses lah ya. punya akses nih ke semuanya gitu. Terus kamu mau gimana kalau kamu mau anak kamu mau anak kamu punya apa buat bebasin anak kamu? Caranya apa? Terus doa, ngomong baik-baik. Anak saya ini nggak sengaja ketemu, gitu. Satu dan lain hal nggak sengaja ketemu. Terus, nggak sengaja ketemu. Terus, maaf kalau pertemuannya jadi kayak gini. Ya harusnya pertemuan kita nggak kayak gini. Kaget jujur. Iya. Kaget. Pertemuan kita berarti kan ada. Ini bokap gue pernah melakukan sesuatu nih. Oke. Tanpa sepengetahuan gue. Iya. Tanpa sepengetahuan. Mungkin ibu gue nggak tahu gitu loh. Terus aku ngeliatin, tapi kata papa tuh diceritain, ini bukan anak gue. Aku ini udah nggak ada. Tatapannya tuh bukan tatapan indah. Bukan tatapan indah sehari-hari tuh kayak gimana. Terus kayak seakan-akan kata papa, lu gue bunuh lu. Gitu. Lu udah menyelesainya waktu itu kan. Tapi sampai sekarang nggak pernah tahu nyelesain apa. Si bapak? Nggak pernah tahu, tapi dikasih clue. Setiap kejadian dikasih clue. Sama bokap? Enggak, sama sosok itu? Sosok itu tapi lewat yang berbeda. Oke. Kayak, kok ternyata jadi nyatu nih, jadi nyambung nih sama semuanya. Oke. Sama nenekku nyambung. Ternyata di rumahku nyambung. Semuanya kok jadi satu kesatuan ya. Oke. Gitu. Iya tuh. Gokil. Terus ya udah ngeliat. Aku seneng ngeliat mereka di kerangkeng. Perasaanku saat itu. Iya. Seneng banget. Gak tahu kenapa. Padahal yang awalnya aku pengen nolongin. Ya awalnya pengen nolongin. Kalau ada satu orang yang pesugihan baru. Oke. Itu tuh bener-bener yang kayak diikat lehernya. Nah, seret gitu. Dikencengin, dikulitin. Dikulitin hidup. Dia kayak biasa aja, kayak marut. Tahu kan? Kalau marut apa segala macam ya. Terus ntar dijadiin apa gitu. Itu banyak berdatangan tuh dari dijadiin tangga bahkan. Gitu. Yang tadi aku bilang dijadiin tangga. Bener, mereka tuh sesedih itu. Tapi sebenarnya aku seneng. Tapi di rumah nangis terus kayak, karena balik lagi ini sedih anjir, bukan lu nggak seharusnya lu seneng. Oke. Gitu, aku tahu itu, aku ngerti itu. Tapi kayak kok gue rasa senang ya, tapi di satu sisi gue sedih banget gitu, kayak pengen nangis, pengen apa segala macam. Karena kondisi yang terlalu mengenaskan kali kayak. Dan wajah mereka tuh bener-bener beda semua. Beda semua, tanpa busana, cewek cowok. Iya. Kondisi yang dia pun takut gitu ya. Iya. Mungkin dia nggak expect ngalamin kayak gitu. Oke. Nah setelah Kak Indah beres nih dari demamnya itu gimana tuh? Kembali ke kesadaran gitu. Baliknya tuh ternyata pas aku bangun udah banyak banget orang yang aku lihat di belakangnya tuh gede-gede semua. Papaku. Itu udah sadar tuh? Sadar. Papaku, mamaku, ada nenekku. Terus, waktu itu ada kakekku, ada kayak ustadz. Oke. Of course dia bantuin gitu loh untuk nyembuhin. Dan gitu, semuanya gede-gede banget. Kan aku tiduran, jadi mereka ngelilingin aku dong. Iya. Itu kelihatan semua. Wow. Ada yang bawa bukan barang, ada yang hewan, kayak macan warna putih. Oke, saya belum paham nih Kak. Maksudnya kan tadi ada orang tua, Pak Ustadz itu. Itu yang nggak kalian bukan dia gitu, gede besar itu bukan. Aku lihat dia, tapi di belakangnya tuh. Oh, di belakang. Sebesar itu ternyata loh. Sebesar itu, sepunya power itu ternyata mereka. Gitu. Punya power itu, terus kayak mereka tuh lebih sejuk aja daripada yang tadi aku lihat gitu. Iya. Yang di kerangkeng yang apa gitu. Ini ketika sadar ya berarti. Dia lebih enak dilihat. Lebih enak dilihat, lebih
kayak lebih ngasih tahu ini tuh salah loh, ini salah loh Ndok, pikir awalnya loh Ndok gitu loh. Oke. Itu yang ikut sama kakek nenekku. Udah sini dikasih tahu kayak nih tahan dulu lagi, nih aku kasih lihat nih gitu. Iya. Dikasih lihat, ini loh yang kamu lihat nih gimana. Terus nangis kejar kayak nggak mau takut, tapi disadarin kayak enggak, kamu tuh di sana seneng loh gitu. Dan apa ya, papa tuh berusaha sendiri buat melepasin ikatan yang Kak Indah itu. Tapi sampai sekarang nggak pernah bisa lepas. Masih ada kan? Sampai sekarang nggak pernah bisa lepas. Dan itu nyebabin semuanya datang jadinya sesuka mereka aja. Jadi jalan buat dia juga ya. Iya, kan yang tadi aku bilang kayak akses mereka aja. Iya, apalagi belum dibuka. Belum dibuka sama sekali. Terus aku tanya kenapa belum dibuka Pak? Ya Pak, tolongin Pak, nggak mau kayak gini Pak. Kalau misalnya dibuka harus ada sesuatu yang kita kasih. Apa Pak? Anjir. Sampai saat ini berarti. Sampai saat ini. Dan itu benar-benar ngaruh semuanya. Ini kayak puzzle aja sih sebenarnya, kayak teka-teki yang nanti lama-lama juga gue tahu nih apa. Semakin Kak dewasa mungkin ya, kayak semakin tahu. Oke. Yang harusnya nggak usah tahu lah, tapi ya udah mau gimana. Oke. Tanpa sengaja juga ngeliatnya. Oke, Kak Indah. Berarti di sini ini banyak sih yang mau saya tanya ini Kak Indah. Ini karena jadi teka-teki juga buat saya gitu kan. Saya nanya ke sini dulu deh. Ke yang pertama banget Kak Indah ngelihat hotel. Iya. Bisa dijelasin sedikit nggak Kak? Bangunannya seperti apa? Hotel tuh ada ya tempat parkir yang kayak biasa, tapi dia nanjak. Hotelnya sudah sini. Itu jelas banget Kak. Jelas banget. Dekat berarti dari jalanan. Dekat banget sama jalanan, dan kamarnya pun punya ada skat 2 lantai ini. 3. Sampai sejelas itu ya? Sejelas itu, sedetail itu. Sampai kamar-kamar. Sampai tahu. Oke, kan dekat-dekat pantai ini kan ada hotel yang dikenal nih, hotel yang mungkin teman-teman juga pernah tahu lah. Itu. Hotel itu Kak? Hotel itu. Itu mungkin kalau di saat itu yang lihat hanya Kak Indah atau semuanya yang lihat? Papa lihat. Papa Sisanya tahu. nggak ada yang lihat? Nggak, ya. Papa tahu, tapi kayak ini anak gue sebenarnya jangan sampai tahu nih. Iya, karena dicepetin ya mobilnya. Dicepetin mobilnya. Oke, warnanya biru Kak? Bangunan luarnya biru Iya. putih. Biru putih. Oke. Biru putih, terus dalam kamarnya redup. Lebih banyak ornamen kayak payung-payung gitu. Yang Jawa, ada lukisan beliau. Terus ada kayak apa namanya? Buah, banyak buah. Ada buah-buahan. Terus ada apa namanya? Apa ya, ini nggak bisa dijelasin sih sebenarnya. Oke, yang bisa dijelasin aja Kak. Itu terus ada satu kayak bilik gitu, ada tirainya warna merah. Oke, dan sampai saat ini pun Kak Indah bisa ngetras ke sana berarti. Ini Kak Indah ngetras ke sana nih. Kondisi sekarang berarti ya. Kondisi sekarang. Oke. Nah, Kak, tadi Kak Indah belum ngejelasin nih. Ketika Kak Indah, kita nyebutnya Kak Indah nih pindah ya ke alam. Iya, benar. Yang berbeda nih, ketika hilang itu di laut nih. Nah, itu kondisi di dunia nyatanya itu Kak Indah lagi di mana dan kenapa? Di dunia nyatanya tuh kan hilang tuh, tadi sempat dicari sama Bawas itu. Nah, terus itu kondisi ketemunya gimana, hilangnya gimana gitu? Hilangnya tuh kan ya balik lagi, mama kan nggak tahu kan. Ngejar yang ada kerajaan di tengah laut itu kan. Aku ngejar itu, terus mama sadar aku tuh makin ke tengah. Dipanggil, ya udah ya ditutup aja, tutup telinga gimana? Artinya ya udah kejar aja itu. Terus hilang kan? Terus aku hilang. Dicari nggak ada, nggak ketemu. Proses ketemunya aku ke atas sendiri, kepalaku. Gitu. Jadi ketemu dalam kondisi sadar. Aku sadar. Aku sadar. Bukan yang pingsan. Enggak. Aku sadar, makanya kan aku langsung beres-beres langsung pulang. Jadi semaunya Kak Indah ya keluar dari kawasan itu. Udah gue pengen pulang gitu. Iya, karena setakut itu ada yang yang jagain itu, yang bilang kayak gini. Dan itu mengerikan, banyak tetesan darah. Iya. Alasan itu Kak Indah keluar nih, mau pulang gitu. Bagus, kok segampang itu gitu ya? Enggak, aku juga nggak tahu. Hijabnya kan biasanya kan antara yang goib sama yang nyata itu kan ada hijab yang susah buat dilewatin. Aku bilang gini,
siapapun tolong keluarin aku nggak mau lihat ini hal menjijikan buatku. Iya. Aku langsung keluar. Terus diketemukan tuh? Nggak diketemukan. Baru Kak Indah dibawa ke sempat ngobrol dulu, tapi beliau yang kayak cuman nanti juga kamu gitu. Oke. Dan itu sangat membuat saya anjrit ya, ngomong dong. Apa gitu ya? Apa, jangan buat teka-teki, nggak suka gitu. Oh, ini saya sebenarnya mau nanyain gitu. Sampai saat ini pun kayaknya belum tahu. Sudah banyak dikasih clue, tapi goalnya tuh sebelumnya belum tahu nih goalsnya tuh apa. Goalsnya apa gitu? Dia tuh mau ngapain sih sebenarnya? Tapi clue-nya udah ada. Clue-nya udah ada. Oke, kalau ini pertanyaan saya sih bisa keberatan dijawab. Kalau memang maksudnya nggak keberatan dijawab, keberatan pun nggak apa-apa ngejawab, atau nggak ditayangin pun nanti kayaknya tinggal kompromi setelah ini ya. Ini apa ada mungkin gitu ada terkaitannya sama leluhur Kak Indah? Iya, terkait. Oh, ada terkait. Dari bapak sebenarnya. Dari bapak. Bapak sebenarnya tahu sama nenek ya? Bapak dari papa. Itu kakek Kak Indah berarti. Kakek aku dari bapak. Itu sebenarnya. Oke. Itu loh terkaitnya. Ada perjanjian gitu nggak? Sebenarnya bukan nggak tahu ya ini perjanjian atau bukan ya. Kan kalau kita ngomongin perjanjian pasti ada satu hal yang dikorbanin dong, yaitu nyawa sendiri gitu. Kalau kita yang bikin perjanjian. Iya. Ini tuh nggak tahu ya apa namanya, beda aja gitu. Seakan-akan nanti lo ambil ya satu apa sih yang kayak Jawa Barat tuh ada pisau mustika gitu. Lo ambil ya gitu di atas. Tapi ada satu kiai mungkin pakai putih-putih duduk lagi baca Quran. Dan itu masjid, kalau mau ketemu masjid itu ya lo harus kayak sembahyang jangan makan, jangan minum, puasa. Tapi karena lagi sakit juga kan, so aku bilang ke papa, itu udah gede banget, dia gini-gini mulu, ngapain sih? Pas di bawah tuh banyak banget pintu. Oke. Dan pintu Jawa tau kan? Yang kayu. Iya. Nah, tadi kan kita juga sempat ngobrol di depan nih Kak Indah, dan Kak Indah bisa ngejelasin ini sedetail ini, kronologi perjalanan lagi ke pantai itu belum lama ini ya? Taunya gitu sampai detail ini gitu. Sedetail ini sebenarnya udah tahu dari lama, tapi kayak udah tutup aja, dikumpul aja. Oh gitu. Nyari clue-cluenya aja, ntar digabungin. Aku gitu. Jadi teka-teki banget ya. Dan aku nggak suka itu sebenarnya. Beban banget ya. Sebeban itu. Oke. Jadi kayak ya udah, aku tuh pengen takut gitu. Kalau ngeliat hantu apa? Pengen takut. Dan sebenarnya sekarang nggak takut. Kayak ini nggak mau takut lah. Tapi yang kayak B aja gitu. Ini udah pernah gue lihat gitu. Mungkin karena level yang udah Kak Indah lihat ini udah terlalu tinggi kali ya. Mungkin. Jadi ketika sekarang lihat yang ada di kampung ini, lo apaan sih gitu ya? Iya. Gokil. Kan nggak mau sombong, nggak mau. Tapi karena keterbiasaan mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita kan biasa ngeliat itu ya, jadi kita biasa aja kan gitu ya, nggak ada hal yang baru. Gitu. Benar-benar. Oke. Nah, Kak Indah ini sebagai pertanyaan penutup lah ya. Tadi kan Kak Indah semakin dewasa, semakin ngerti gitu. Banyak clue-clue yang datang gitu. Bisa nggak sih dikasih tahu satu clue apa gitu yang Kak Indah dapetin? Satu clue ya. Ini belum lama sih clue-nya. Bulan Juli kemarin, awal Juli lebih tepatnya. Awal Juli sakit, tiba-tiba aja sakit. Papa sudah tahu kalau tiba-tiba sakit apa nih yang mau dikasih gitu. Ya udah liburan apa segala macam. Kayak berat banget badan. Terus kayak ada yang datang, beliau nih datang kayak pakai sorban warna hitam. Iya. Warna hitam, baju hitam, wangi banget. Terus apa yang dia sampaikan? Enggak, cuma suruh kesini doang. Sini gitu, sini. Papa bilang, udah nanti pulang ya, tapi itu doang. Yang Kak Indah menjadikan ini clue itu ada apa gitu? Karena disuruh ngambilnya itu keris atau apa gitu. Yang tadi itu. Dan orangnya tuh lagi kiai gitu, putih, wangi, bajunya putih. Lagi tadarus Quran. Dan posisi benda itu ada di atasnya beliau.
Dan kiri kanan tuh ada bukan singa, ada macan, ada ular, gede banget orangnya gitu loh. Nggak berani. Kalau lu mau ambil ini, ya lu lewatin gua dulu gitu. Oh, itu hanya itu cluenya. Oke Kak Indah, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Dan buat teman-teman juga yang mau lebih detail lagi nih, pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sudah diceritakan Kak Indah, nanti ada nih di channel satu lagi, yaitu Dongeng Misteri. Di situ karena gua ada podcast bareng narasumber yang mempunyai background horor Kak. Jadi di Dongeng Misteri ini kita ada segmen baru namanya horor nih, obrolin dong. Jadi ada video Kak Indah juga di sana ya. Kak Indah cerita lebih detail lagi tentang ini Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu nih yang bisa diceritakan sama Kak Indah. Dan lagi-lagi, apapun yang diceritakan sama Kak Indah ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan kesan negatif buat teman-teman semua. Nah, ini kan cerita Kak Indah ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Kak Indah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Indah, terima kasih banyak. Sama-sama.